Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini hanya anugerah, kemurahan Allah yang Allah boleh beri bagi kehidupan saya dan saudara. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Kita tunduk sejenak, kita satu dalam doa. Kami menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu ya Allah. Karena kasih anugerah-Mu yang Kau beri bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami percaya ini hanyalah kasih anugerah-Mu, pimpinan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Biar kiranya Engkau mau tolong ibadah yang akan kami selenggarakan. Seluruh pelayan altar, penyampai kebenaran firman Allah, serta pemirsa yang ada di rumah, biar kiranya Engkau mau urapi kami semua, biar benar-benar ibadah ini boleh jadi menurut kehendak-Mu ya Bapa. Biar nama Tuhan yang dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan buka ibadah kami pada saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan bersorak, kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Kita nyanyi itu pujian, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam
memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan, Dia Allah yang besar. Kita nyanyi itu pujian, ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Utara
yang akan menguatkan, yang akan meneguhkan kehidupan saya dan saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita nyanyi pujian apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Haleluya. Haleluya. percaya padamu. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami dapat naikkan pujian dan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang patut dipuji, ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami tahu Engkaulah yang berbicara kepada kami Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapilah jemaat-Mu Tuhan. Agar kami semua Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasihi dalam Tuhan, tidak terasa sudah di pertengahan bulan Juni. Dan kami sudah melewati begitu banyak peristiwa-peristiwa. Terutama peristiwa tentang hari raya Pantekosta yang kita sudah lewati juga Tuhan. Dan juga Tuhan, 10 malam doa bersama kita juga telah lewati. Tetapi apa yang kita telah dapatkan Tuhan? Apa? Terutama di dalam hari raya Paskah. Apa yang kita dapat pelajari? Maka saudara yang kasihi, pada pagi yang indah ini Tuhan, marilah kita belajar dari sebelum hari raya Paskah, apa yang terjadi, apa yang kita dapat pelajari. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 7. Seharusnya sampai dengan ayat 20. Tetapi di pagi hari ini kita hanya membaca dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara simak dan saya akan bacakan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikian juga sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus telah tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu untuk dia. Bahwa ia telah datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenang dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang,
Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kukasihin dalam Tuhan, kita semua tahu keadaan kita sekarang. Kita semua ada dalam keadaan ketakutan. Oleh karena pandemi COVID-19 yang telah mencuat dari Wuhan, Hubei di China sana pada bulan Desember tahun 2019 dan telah menjalar ke seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Dunia sedang berkabung. Ribuan orang telah meninggal. Bahkan banyak hamba Tuhan atau pendeta-pendeta juga ikut menjadi korban. Tetapi di malam itu, sebelum Yesus menjelang kematian Yesus yang kurang dari 24 jam, seharusnya Yesus memikirkan dirinya sendiri. Sama seperti kita sekarang. Oleh karena pandemi COVID-19 yang begitu mencekam, kita semua cenderung memikirkan diri kita sendiri. Tetapi di saat demikian, Yesus justru menunjukkan integritasnya yang begitu tinggi. Sama seperti diajarkannya, sama seperti difirmankannya di dalam Matius 11 ayat 29. Di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Garis bawahi, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pada malam itu seharusnya Yesus bisa menegur dengan tegas kepada murid-muridnya yang sudah lebih dari 3 tahun mengikuti Yesus. Setiap hari mendengarkan khotbah Yesus, menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi pada malam menjelang perjamuan kudus yang terakhir, mereka justru bertengkar. Siapa yang lebih besar di antara mereka? Sungguh keliwatan. Tetapi saudara yang kukasihi dalam Tuhan, Yesus dengan lemah lembut menegur mereka. Bahkan dengan rendah hati, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa ini kan. Itulah integritas Yesus. Inilah yang kita harus belajar pada pagi hari yang indah ini. Integritas Yesus. Di dalam kamus Wikipedia, kelemah lembutan adalah atribut atau tanda dari tindakan yang benar. Rendah hati, mau belajar, bersabar di bawah penderitaan, yaitu atribut seorang murid yang sejati.
Itulah yang ditunjukkan Yesus pada malam sebelum ia disalibkan. Di saat Yesus sedih dan bergumul menghadapi penyalibannya yang nyata, tak kala Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan berseru kepada Bapaknya di Getsemani. Dalam Markus 14 ayat 34 sampai dengan 36. Markus 14 ayat 34 sampai dengan 36. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Lalu maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawang ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dapatkah kita bayangkan betapa beban dan penderitaan Yesus saat itu? Namun demikian, Yesus masih menunjukkan integritasnya seperti yang diajarkan kepada murid-muridnya. Pada malam itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bukan saja melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, tetapi lebih daripada itu, Yesus melakukan tindakan tersebut demi kebaikan murid-muridnya. Dengan berbuat demikian, Yesus telah mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka lebih sungguh-sungguh saling mengasihi dan melayani dengan lemah lembut dan rendah hati, sebagaimana yang diteladankan Yesus. Ada amin, saudara-saudara? Saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan, sesungguhnya integritas Yesus tidak berhenti hanya pada membasuh kaki murid-muridnya, tetapi tindakan yang lebih dahsyat, lebih mengagumkan, lebih menakjubkan dinyatakan ketika Yesus berada di atas kayu salib dengan menderita secara jasmani, emosi, dan rohani. Di atas kayu salib dengan melupakan segala penderitaan dirinya sendiri, Yesus mendoakan kepada orang-orang yang mengkhianati dia, yang menyiksanya dia. Berulang-ulang Yesus berseru di dalam Lukas 23 ayat 34. Kata Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan Yesus memberitakan Injil kepada penjahat yang sebelumnya mengejek dia. Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sungguh luar biasa kan? Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, Yesus juga menunjukkan betapa besar kasihnya kepada ibunya. Tak lupa Yesus menitipkan ibunya kepada murid yang dikasihinya, sambil berkata kepada ibunya dalam Yohanes 19 ayat 26b dan 27, "Ibu, inilah anakmu." Sambil berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu juga murid itu menerima dia, menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Saudara yang kasihi, sungguh luar biasa integritas Yesus. Yesus adalah firman. Yesus adalah kasih. Maka kasih dan firman adalah integritas Yesus. Ada amin? Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, semoga di dalam situasi yang begitu meresahkan, marilah kita alihkan fokus kita tidak pada diri kita sendiri, tetapi berusahalah berbuat kebaikan kepada orang lain, sama seperti yang diteladankan Yesus. Sekalipun mungkin hanya berupa 2%, seperti persembahan seorang janda, ataupun mungkin hanya berupa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, sama seperti persembahan seorang anak kepada Yesus, sehingga terjadi mujizat di mana ribuan orang dikenyangkan, bahkan tersisa 12 bakul. Sungguh luar biasa. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, lihatlah, matahari tidak bersinar bagi dirinya sendiri. Pohon tidak berbuah dan tidak makan buahnya sendiri. Yesus datang bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani umat manusia, untuk melayani saudara dan saya. Dari itu, Yesus mengajarkan kita, mengajarkan saudara dan saya, supaya kita lebih sungguh-sungguh saling mengasihi, saling tolong-menolong, dan melayani dengan lemah lembut dan rendah hati, sama seperti yang diteladankan Yesus. Saudara yang kukasihi, pada pagi yang indah ini kita telah belajar pengenalan akan Tuhan Yesus melalui integritasnya. Kita mengenal Yesus dari kasih dan firman-Nya. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan. Sebab dari pengenalan Tuhan, itulah yang menentukan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita dapat berkata, "Aku setia kepadamu Tuhan." Kita dapat berkata, "Engkau berdaulat dalam hidupku." Kita dapat berkata, "Kasih setiamu adalah lebih dari hidupku." Saudara, kita dapat berkata-kata demikian
karena kita mengenal Tuhan kita. Kita percaya Tuhan kita. Dan kita mengalami Tuhan. Ada amin? Saudara yang kasih dalam Tuhan. 3.500 tahun yang lalu. Tuhan melindungi umat Israel. Dengan tiang awan dan tiang api. Percayalah saudara. Di saat-saat yang begitu mencekam, bahkan di saat begini, walaupun di dalam pandemi COVID maupun perekonomian yang begitu meresahkan, percayalah saudara yang kasihi, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan tetap melindungi kita. Kasih-Nya bagaikan tiang awan, melindungi kita di bawah terik matahari, di bawah bumi ini. Firman-Nya bagaikan tiang api, melindungi kita, menerangi kita di dalam kegelapan dunia ini. Maka saudara yang kukasihi dalam Tuhan, percayalah saudara, kasih dan firman Tuhan tetap sama dari dulu sampai sekarang. Tetap setia kepada Tuhan dan maju kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita sekalian. Tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa
pada saat ini kami datang dengan ucapan syukur atas semua kemurahan-Mu. Suatu pelajaran yang indah kami dapat mempelajari bahwa kami perlu rendah hati dan perlu juga senantiasa dengan kelemah lembutan berjalan di dalam anugerah Tuhan yang heran. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami semua, dan berkati umat-Mu dimanapun berada. Dan pada saat ini kekasih-kekasihku, sambutlah nikmat serta berkat dari Tuhan Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang di dalam putranya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun kita sekalian dari kemenangan menuju pada kemenangan, bahkan dari kemuliaan menuju pada kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Happy blessed Sunday.